Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, ketua kelasnya siapa? Ya. Zedan. Berdoa. Kita baca doa Al-Fatihah dan doa belajar saja ya. Silakan. Rabbil alamin ar-rahman Tolong ini oke. Haki, Ibu, Irin, Ibu Gigi, Sofyan, April, Zedan. Siapa yang nggak masuk nih? Dia, Bu. Kenapa dia? Apa? Bu? Nggak ada keterangan. Terus siapa lagi? Iya, Akbar masuk nggak? Dari kemarin nggak masuk dia? enggak Bu. Apa keterangannya? Ibu, Bu. Ibu bos ya? Oh, sakit. Sakit kayaknya Ya Bu. Allah. stroke. Sakit ya dia? Oke. Apa ya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breathing terlebih dahulu ya, supaya kita lebih semangat. Kita ice breathing terlebih dahulu ya. Oh ya, silahkan berdiri semua. Berdiri, Roy. Sopian gak berdiri. Jangan sampai bersentuhan dengan temannya. Boleh dipakai dari Salam kamu semua di sini. Oke, mulai ya. Kencangnya dikit, udah ada suara dulu. Kedengaran nggak ya? Turutin aja. Jangan. Tolong Mak. Jangan bersentuhan. Yang Ya, gerak-gerak yang nggak gerak, Ibu suruh maju ke depan. Gerak-gerak. Kamu gerak, guys. Gerak, gerak. Ke belakang. Gerak, gerak. Ayo, yang semangat geraknya. Sopian gak gerak, Bu. Mau saya lagi? Siapa yang tidak bergerak tadi, Bu? Maju ke depan, Bu. Sopian. Jalan saja kita hukumnya. Sudah semangat? Sudah. Sudah ya? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Hari ini kita masuk ke bab berapa? Ada ingat? Bab 1. 7. Oh, bab. Tentang apa?
Oh bukan, kamu nggak baca buku ya? Asmaul Husna. Belajar mengenai bab 7, yaitu tentang menghormati orang tua dan Guru. ya. Sebelumnya ibu mau tanya dulu nih. Tadi pagi siapa yang sudah membantu orang tuanya di rumah? Ririn. Saya Ya, ya. Siapa tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah mencium tangan orang tuanya? Saya Bu. Jadi anak durhaka. Jadi kalian di sini soleh dan soleha semua ya. Dan juga ibu mau tanya, siapa orang yang paling berjasa di dalam hidup kalian sampai kalian bisa sekolah seperti sekarang ini? Orang tua Bu. Iya, betul sekali. Kalian tahu nggak? Di dalam Al-Quran, perintah berbakti kepada orang tua itu digandengkan langsung dengan perintah menyembah Allah. Artinya apa? Artinya, setelah kita menyembah Allah, kewajiban terbesar kita adalah menghormati dan berbuat baik kepada orang tua. Ya, jadi dalilnya itu tertera di Quran surah Al-Isra ayat 23. Boleh siapa yang mau bacakan ayat dan artinya? Silakan dulu. Dadan mau? Ya, silakan Dadan. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Oke, terima kasih Dadan. Nah, di dalam ayat tadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama apa dikatakan di ayat tadi? Kita nggak boleh menyembah selain Allah. hanya Allah yang patut kita ibadahi, atau kita patut beribadah kepada Allah ya. Dan yang kedua, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau disuruh membantu orang tua, kita harus melakukannya dengan cara yang ikhlas ya. Nah, karena ingat ya, semua nikmat dari Allah itu disalurkan lewat orang tua. Jadi dari mereka kita bisa makan, minum, sekolah, dan hidup enak. Ya enggak? Ya Bu. Ya. Terus juga di ayat tadi dikatakan bahwa jika orang tua sudah tua dan sudah melemah fisiknya, maka kita harus semakin sabar dan penuh perhatian dalam merawat dan menjaga orang tua ya. Nah, kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Ada yang tahu nggak? Karena alasannya apa? Mereka sudah merawat. Ya betul sekali. Karena orang tua sudah mengorbankan segalanya, kasih sayangnya nggak terbatas. Dari kalian bayi sampai kalian sebesar ini, kasih sayang dari mereka itu nggak bakal berubah ya. Mereka rela capek, kerja keras, dan bahkan terkadang menahan lapar demi anaknya, ya kan? Ya Bu. Dan tanpa doa dan perhatian orang tua, kita tidak akan bisa menjadi anak yang sehat, anak yang bahagia dan sukses seperti sekarang ini. Ya walaupun belum sukses di belum mencapai titik kesuksesan yang kalian inginkan, tapi setidaknya kalian bersekolah di sini, kalian sudah termasuk orang-orang yang sukses. Karena tidak semua anak bisa merasakan duduk di bangku sekolah, ya kan? Iya Bu. Ya, jadi kalian harus bersyukur di situ ya.
Jadi berbakti kepada orang tua itu bukan hanya kewajiban, tapi juga jalan supaya hidup kita diridhoi oleh Allah dan diberi keberkahan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih caranya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Ada pertanyaan? Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Ada yang tahu nggak? Yang pertama itu apa kira-kira? Membantu Membantu orang tua. Taat dan patuh Kepada orang tua. Kebaca nggak tulisan ibu? Baca dulu. Baca ya. Jadi yang pertama apa? Taat dan patuh dalam hal yang baik. Taat dan patuh dalam hal yang baik. Iya betul. Kebaca ya. Nah, tadi apa? Yang pertama tadi taat dan patuh dalam hal yang baik. Jadi artinya kalau kita disuruh orang tua seperti mengaji, beribadah, atau menuju ke hal-hal yang positif, itu kita wajib taat ya, selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi kalau orang tua kita sudah memerintahkan kita ke hal-hal yang negatif, itu kita bisa menolaknya. Tapi perlu digarisbawahi, menolaknya dengan cara yang sopan, tidak membantah juga ya. Kita boleh menolak tapi tetap menghormati orang tua. Yang kedua apa? Tidak berkata kasar. Ya, di dalam surah Al-Isra tadi dikatakan bahwa mengatakan saja itu sudah termasuk membantah ya, apalagi berkata kasar ya. Jadi kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Jadi kalau orang tua itu menegur atau menasihati kita, itu kita harus menjawabnya dengan lembut. Misalnya kayak baik Bu, baik Pak, iya Bu, iya Pak, gitu ya. Selanjutnya apa? Baca nggak? Berbuat baik kepada orang tua yang sudah tua. Jadi kalau orang tuanya yang sudah lanjut usia, terkadang mereka sudah fisiknya sudah melemah ya, pendengarannya sudah mulai menghilang, terus juga penglihatannya sudah mulai agak kurang ya. Jadi kita jangan sampai melawan ya. Yang keempat itu menyenangkan hati orang tua kita. Jadi kita selalu berusaha untuk menyenangkan hati orang tua kita. Jangan sampai kita membuat kecewa, yang membuat mereka sedih. Karena Rasulullah bersabda mengatakan bahwa keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan orang tua. Jadi artinya kalau
orang tua itu ridho, maka Allah juga meridhoi. Nah, selanjutnya tidak durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar ya, apalagi sampai menelantarkan dan berkata kasar kepada orang tua, itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Oke, selanjutnya mendoakan orang tua. Siapa di sini yang hafal doanya? Tidak ada yang hafal? Ayo, silakan siapa yang hafal doa orang tua? Aki. Apa? Silakan Niki. Itu dari doa orang tua ya. Jadi doa orang tua ya. Jadi kita selalu dianjurkan untuk mendoakan orang tua baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, mau tanya apa? Oh iya ya. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal itu bukan berarti kewajiban kita sebagai anak itu selesai ya. Masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa memandikan, mengkafani, menyolati, dan itu melaksanakan proses penguburan orang tua kita. Nah, yang kedua itu melaksanakan wasiatnya jika orang tua semasa hidupnya itu berwasiat kepada kita. Dan yang ketiga, kita bisa melunasi hutang-hutang orang tua kita. Kalau orang tua kita memiliki hutang semasa hidupnya, jadi ya kita sebagai anaknya wajib melunasinya. Kalau bukan kita ya siapa lagi yang melunasinya kan. Nah, terus juga kita harus menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara orang tua kita dan sahabat-sahabat orang tua kita. Ya walaupun mereka sudah meninggal, tapi hubungan harus tetap terjalin dengan baik. Nah, yang terakhir itu jelas ya, kita harus mendoakan orang tua. Bagaimana, sudah jelas? Bu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang adab terhadap guru. Setelah orang tua, orang yang paling berjasa bagi kita adalah guru ya, guru ya. Kenapa sih kita harus menghormati guru? Iya betul sekali, karena guru itu orang tua kita kedua ya. Guru sudah membimbing kita, sudah menumbuhkan pengetahuan terhadap kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tanpa guru kita tidak bisa membaca, menulis seperti itu, apalagi jadi orang yang sukses seperti menjadi dokter, insinyur dan bahkan profesi lainnya gitu ya. Nah, bagaimana cara kita beradab kepada guru? Betul saja ya. Baik.
sapa. Sapa, salam, sopan, dan sambut. Jadi kalau ketemu guru jangan cemberut. Minimalnya kita senyum. Kalau nggak mau nyapa, ya. Hah? Ya, minimalnya salam ya, salam itu. Ya, gitu ya. Nah, terus yang kedua, taat dan patuh nasihatnya. Ya, guru kan orang tua kita ya, selain orang tua yang kita harus taat kepada perintahnya, ya. Nah, terus juga mendengarkan pelajaran dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti sekarang ya, kalau guru lagi menjelaskan, kalian jangan sibuk sendiri, harus didengarkan, ya. Itu termasuk adab terhadap guru. Boleh ya? Nah, dan juga tidak memotong pembicaraan guru. Kalau guru lagi menjelaskan, kita dengarkan sampai mereka selesai menjelaskan, baru kita ngomong atau bertanya. Dan yang terakhir, jelas kita juga harus mendoakan ya, mendoakan guru kita agar guru kita bisa ya bahagia, sehat, dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Oke. Kita akan bagi kelompok. Jadi kelompok dari Riji, April, Dedan itu kelompok 1. Dari Ririn, Sofia, dan Haki itu kelompok 2. Soalnya nanti ibu kirim ya di grup. Silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Ayo, mau cepet ya? Mau pulang nggak kalian nih? Soalnya udah ibu kirim ya, silakan dikerjakan. Jadi tadi kalian kan sudah presentasi ya. Ini jamnya sudah mau habis ya? Ya, Bu. Oke. Berasa dan kita sampai di sini ya. Jadi anak-anak kita sudah belajar bersama tentang betapa pentingnya menghormati orang tua dan guru. Ingat, ridho Allah ada pada ridho mereka. Kalau kita ingin hidup bahagia dan ilmu kita bermanfaat, jangan lupa berkata sopan, patuh, dan berbuat baik kepada orang tua kita, guru kita, ya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.